Artis banyak di. Tapi pun ya. Enggak ada. Namanya ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Ayohal ikhwah wal akhwat a'azzani wa a'azzakumullah. Saudara-saudaraku yang semoga dimuliakan oleh Allah, kita bertemu kembali di malam Ahad untuk mengkaji kitab Masailul Jahiliyah allati khalafa fiha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ahlal jahiliyah. Masalah-masalah jahiliyah yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berbeda atau mengambil sikap yang berbeda dengan orang-orang jahiliyah dalam hal tersebut. Karya Syekhul Islam Mujaddidud Da'wah Muhammad ibni Abdul Wahhab bin Sulaiman At-Tamimi rahimahullahu ta'ala. Ya, pada pertemuan sebelumnya kita menyelesaikan masalah jahiliyah yang ke-93 ya, yaitu tentang ta'assub, fanatik buta. Orang-orang jahiliyah fanatik buta kepada kelompok mereka, kepada suku mereka. Mereka membela suku mereka, kabilah mereka, golongan mereka, baik dalam hal yang benar maupun batil. Pokoknya kalau itu dilakukan oleh kaumnya, sukunya, kabilahnya dibela, mau benar atau salah dibela. Nah, ini kebiasaan orang-orang jahiliyah yang diharamkan dalam Islam. Dalam Islam kita hanya boleh membela seseorang kalau benar, kalau salah tidak akan kita bela. Ya, ini sikap seorang muslim yang seharusnya, dan juga terutama sikap seorang ahlus sunnah. Ya, ahlus sunnah wal jamaah adalah orang-orang yang adil, tidak fanatik buta kepada siapapun orang yang mereka hormati dan mereka muliakan. Ya. Karena bagi mereka yang bisa dibela, yang seluruh ucapannya bisa diterima tanpa bisa ditolak sama sekali, hanyalah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Adapun selain Nabi, sehebat apapun pasti pernah terjatuh dalam kesalahan. Maka tidak boleh membela mati-matian, benar salah dibela, tidak boleh. Nah, itu termasuk ta'assub, fanatik buta yang tercela dan dilarang dalam Islam. Nah, itu permasalahan sebelumnya ya, 93. Nah, sekarang kita masuk masalah jahiliyah yang ke-94. Kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, anna min dinihim akhdha rajuli bijarimati ghairihi fa anzalallah wa la taziru waziratu wizra ukhra. Sesungguhnya termasuk bagian dari agama mereka, termasuk dari ajaran mereka, yaitu menghukum seseorang karena kejahatan selainnya. Menghukum seorang karena kejahatan selainnya, maka Allah pun menurunkan firman-Nya, seorang yang berdosa tidak menanggung dosa selainnya. Nah, ini ayohal ikhwah, masalah jahiliyah yang ke-94 ya. Kata Syekh, termasuk bagian dari agama mereka. Mereka ini siapa? Orang-orang di zaman jahiliyah. Ini kebiasaan orang-orang di zaman jahiliyah, mereka menghukum seseorang karena kejahatan selainnya. Artinya ada orang yang kena hukuman karena kejahatan selainnya. Dia tidak melakukan kejahatan. Yang melakukan kejahatan orang selain dia, tapi dia kena hukuman. Misalkan yang melakukan kejahatannya adalah pamannya, keponakannya yang dihukum. Yang melakukan kejahatannya ayahnya, anaknya dihukum. Yang melakukan kejahatan anaknya, ayahnya dihukum. Yang melakukan kejahatan sukunya, satu suku, dianya dihukum. Nah, ini kebiasaan orang-orang jahiliyah.
Maka Allah sudah menurunkan di sini, Syekh menyebutkan dalam surat Fatir ayat 18, wala taziru waziratu wizra ukhra. Orang yang berdosa tidak menanggung dosa selainnya. Jadi seorang nggak akan menanggung dosa selainnya, Bapak ya. Kita baca syarah penjelasan dari Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah. Kata Syekh di sini, min masail jahiliyah annahum ya'khuduna rajula ay yu'aqibunahu bisababi jurmi ghairi. Termasuk masalah jahiliyah, sifat-sifat orang jahiliyah, mereka menghukum seseorang karena kejahatan selainnya, karena kejahatan orang lain selain dirinya. Fa'anzalallahu ta'ala, maka Allah menurunkan firman-Nya, wala taziru waziratu wizra ukhra. Orang yang berdosa tidak menanggung dosa selainnya. Jadi ini kebiasaan orang jahiliyah. Ada orang yang ini berbuat salah, misalkan A, tetangganya B yang dihukum, bukan A-nya. Ya, ini orang jahiliyah, kebiasaan jahiliyah. Kata Syekh ini Shalih Al-Fauzan, falladzi lam yahsul minhu dzulmun la yu'akhadhu bi dzulmi ghairi. Hatta walau kana qaribahu ibn ammihi aw walidahu aw waladahu la yajni janin illa ala nafsi. Nah ini, orang yang tidak melakukan kezaliman tidak dihukum karena kezaliman orang lain. Orang yang tidak melakukan kezaliman, tidak bersalah, jangan sampai dihukum karena kesalahan orang lain, istilahnya gitu. Kalau contoh nyata misalkan yang korupsi si Anu, yang dihukumnya orang lain. Nah ini keliru nih. Misalkan yang korupsinya bosnya, anak buahnya yang dihukum. Nah ini kebiasaan jahiliyah seperti ini ya. Kecuali kalau bos dengan anak buah saling kerjasama, ini jelas karena hukuman. Tapi yang korupsinya pimpinannya, anak buahnya dihukum. Nah, ini nggak boleh seperti ini. Atau yang korupsinya anak buahnya, bosnya nggak bersalah, dihukum. Ini nggak boleh ya. Kecuali kalau masing-masingnya punya hubungan kerjasama korupsi gitu loh. Nah yang seperti ini baru dihukum ya. Jadi kata Syekh, orang yang tidak muncul darinya kezaliman, tidak melakukan kezaliman, tidak boleh dihukum karena kezaliman selain dirinya. Walaupun orang yang melakukan kezaliman itu adalah kerabatnya, contohnya sepupunya kata Syekh, atau orang tuanya, atau anaknya. Jadi jangan sampai gara-gara seorang anak, misalkan orang tua punya anak, anaknya berbuat ini salah, mukul orang tuanya dipukul. Nah ini keliru ya, nggak boleh seperti itu. Atau sepupunya di sini Syekh, sepupunya berbuat salah, sepupunya yang nah ini nggak boleh seperti ini ya. Jadi seorang itu kata Syekh ini, seorang yang melakukan kesalahan, melakukan kejahatan, dia tidak menanggung kecuali dirinya sendiri, kejahatan dirinya. Orang lain tidak menanggung kejahatannya. Wala yu'khadul bari'u bi jarimatil mu'tadi. Orang yang tidak bersalah tidak boleh dihukum karena kejahatan orang yang bersalah. Nggak boleh. Jadi nggak punya salah dihukum gara-gara orang lain yang bersalah. Nah ini kebiasaan orang jahiliyah. Ya jelas Bapak ya. Kata Syekh di sini, fa idza ukhidha ghairul mu'tadi bi'udwanil mu'tadi fa hadza zulmun wa jawrun la yuqirruhul Islam. Kalau orang yang tidak melakukan kesalahan, tidak melakukan penyerangan, tidak bersikap melampaui batas, dihukum gara-gara serangan orang yang melampaui batas, orang yang melakukan kezaliman. Ada orang yang tidak memukul orang, tidak mencuri barang orang lain, dihukum gara-gara orang lain yang mencuri, gara-gara orang lain yang mukul. Maka ini kata Syekh kezaliman, kesewenang-wenangan yang tidak diakui dalam Islam. Nah ini Bapak, ini pentingnya seperti ini. Terus timbul pertanyaan, sebagaimana nih kalau orang tua punya anak, anaknya mukul orang, orang tuanya kan nggak boleh dipukul juga kan, ya tidak. Terus gimana nih anaknya mukul, ya anaknya tanggung jawab sendiri ya. Kalau anaknya belum balik, baru orang tua turun tangan, tapi bukan dikisos Bapak ya. Artinya apa? Dibayar diatnya istilahnya gitu. Kalau misalkan giginya rontok satu,
anaknya masih belum balik udah mukul orang, giginya rontok satu. Berarti si orang tua bayar diyatnya. Jelas ya? Orang tuanya tidak berdosa, tidak layak dapat hukuman, cuma karena anaknya melakukan itu dia nanggung itunya. Seperti itu. Jelas ya? Jadi seorang itu nggak dapat hukuman kecuali kasusnya seperti tadi ya. Kalau misalkan anak kecil itu kan belum balik ya. Nah, kalau seorang anak berbuat salah yang mengakibatkan harta orang lain rusak misalkan atau fisik orang lain terluka, maka dalam hal ini si orang tua bertanggung jawab atas apa yang dilakukan oleh anaknya. Jadi nggak bisa dia cuci tangan, oh enggak ini kan anak saya, bukan saya. Iya memang anak kamu, tapi kamu kan yang istilahnya apa? Bertanggung jawab atas dirinya. Jelas Bapak ya? Kalau kasusnya seperti itu, iya. Tapi kalau anak yang sudah dewasa, sudah balik, orang tua nggak bertanggung jawab. Kalau anaknya mukul, ya anaknya sendiri yang bertanggung jawab. Orang anaknya membunuh misalkan, berarti dia sendiri yang harus menerima konsekuensinya, bukan orang tuanya. So jelas ya. Jadi sekali lagi kaidah dalam Islam itu seorang tidak dihukum karena kesalahan orang lain. Nah, Syekh menyebutkan contoh nih, bagaimana orang-orang sifat jahiliyah ini terjadi di zaman sekarang di sebagian tempat, yaitu menghukum seorang yang tidak bersalah karena kesalahan orang lain ya. Kata Syekh di sini, wal ana fi ba'dil bawadi idza hasala i'tida'un min syakhsin min qabilatin wa kana hadha syakhsu la wazna lahu la yaqtasuna minhu wa innama yaqtulun aw yantaqimun min ghairihi minal qabilah mimman huwa asyrafu minhu wa a'azzu minhu wa la ya'khudhunal mu'tadi wa innama ya'khudhuna syaikhal qabilati aw man lahu qimatun aw maqamun fil qabilah wa hadha min fi'l jahiliyah. Kata Syekh ini sekarang berarti di zaman ini ya. Jadi sifat jahiliyah itu jangan kita kira sudah lewat cuma di zaman jahiliyah. Di zaman sekarang pun sebagian orang masih mempraktekkan. Nah, kata Syekh di sini, sekarang di beberapa pedalaman, di beberapa daerah pedalaman mana nih? Mentawai. Arab ini bayangkan. Jadi yang namanya orang pedalaman bukan cuma di Indonesia, di Arab pun masih ada. Dan tingkah laku mereka ya masih seperti pedalaman, yang masih sedikit primitif ya. Bukan sedikit, memang primitif ya. Ya, walaupun mereka naik Mercedes-Benz, tapi tingkah lakunya masih primitif. Ada ya, zaman sekarang. Jadi kata Syekh, sekarang nih, di beberapa daerah pedalaman, jika seseorang menyerang orang lain, orang ini dari satu kabilah, dari satu suku, dan orang ini tidak punya kedudukan, jadi orang biasa nih, ada seorang dari suatu suku menzalimi orang lain, menyerang orang lain, mungkin memukul dan semacamnya, dan orang ini tidak punya kedudukan, mungkin dari orang yang biasa saja, maka suku dari orang yang disakiti ini tidak mengkisos orang tersebut. Saya berikan gambar gini, A dari suku A nih mukul orang dari suku B, maka suku B tidak mengkisos dari A. A-nya ini termasuk orang yang tidak punya kedudukan, orang biasa saja. Jadi suku B tidak mengkisos, tidak balas si A nih. Jelas ya? Terus apa yang mereka lakukan? Mereka membunuh atau membalas orang lain dari kabilah A. Jelas ya? A kan memukul suku B nih, orang dari suku B. Nanti suku B nggak mengkisos si A ini, nggak menyerang balik si A. Tapi apa? Yang dibalas justru orang dari suku A yang punya kedudukan lebih tinggi, lebih terhormat. Jelas apa ya? Dan tidak menghukum orang yang si A tadi. Padahal pelakunya siapa? A, ya kan? A mukul orang dari suku B. Tapi suku B tidak menghukum A, malah menghukum orang terhormat dari kalangan suku A. Dan kata Syekh, dan akan tetapi mereka menghukum Syekh Qabilah, istilahnya kepala sukunya. Yang salahnya anak buahnya, kepala sukunya yang dihukum. Nah, ini kebiasaan jahiliyah. Yang dihukum kepala sukunya atau orang yang punya kedudukan dalam suku tersebut. Dan ini termasuk perbuatan orang-orang jahiliyah. Nah, itu
Orang jahiliyah seperti itu Bapak ya. Jadi kalau ada yang bersalah dari suku A, bukan orang yang bersalah yang dipukul, tapi pimpinannya. Nah, kita nggak boleh seperti itu. Kadang ada sebagian orang emosi, udah tahu yang salah itu ini, misalkan dalam suatu instansi anak buahnya. Yang dipukul bukan anak buahnya, kepalanya. Kamu kan bertanggung jawab, kamu ya memang bertanggung jawab betul, tapi jangan asal main hukum gitu aja, main tangan gitu aja. Itu perbuatan tercela Bapak ya. Jadi yang salah ya itu, yang kena hukuman yang bersalah. Adapun misalkan anak buahnya, adapun pimpinannya nggak bisa kena hukuman, tapi dia harus bertanggung jawab juga. Kalau yang melakukan anak buahnya, berarti anak buahnya harus ditanggung, harus ditegur. Kamu salah, kamu tanggung sendiri. Nah gini ya. Nah kata Syekh sini, al wajibu annal jarimata takhtassu bi sahibiha wa yaqtassu min sahibiha. Hadza wal adl. Yang wajib kata Syekh, kejahatan itu hanya berlaku bagi pelakunya. Artinya apa? Hukuman bagi suatu kejahatan ini ditegakkan hanya kepada pelakunya. Misalkan ada orang yang mencuri, berarti yang dipotong tangan siapa? Orang yang mencurinya, bukan bapaknya, bukan anaknya, bukan anggota sukunya. Nah ini, itulah keadilan kata Syekh. Makanya kata Syekh menyebutkan dalil surat Al-Baqarah 194, "Faman i'tada 'alaikum fa'tadu 'alaihi bimithli ma'tada 'alaikum." Siapa yang menyerang kalian, maka balaslah serangan tersebut dengan balasan yang serupa dengan apa yang kalian terima. Jadi kalau kita dipukul, balasnya mukul. Kita disayat dengan pedang, balasnya dengan sayat pedang. Jadi yang serupa. Jangan lebih. Karena kalau sudah lebih namanya apa? Zalim. Tapi kalau serupa, adil. Tapi kalau tidak dibalas, ini sifat yang mulia. Ya, lebih utama lagi. Maka kata Syekh walhasil, kesimpulannya, anna hadhi qa'idatun 'azimah. Ini adalah kaidah yang agung. Apa kaidahnya? Annal jarimata takhtassu biman fa'alaha wa la tatanawalu ghairah. Kejahatan itu hanya berlaku bagi orang yang melakukannya. Maksudnya hukuman bagi suatu kejahatan ini hanya berlaku bagi orang yang melakukannya dan tidak berlaku kepada selainnya. Ya, ini ya. Fa'in kulta. Nah, mungkin Syekh ini menyebutkan kayak semacam iskal, permasalahan. Kan tadi kan kalau seorang yang A bersalah, maka yang dihukum A, bukan keluarganya A, bukan temannya A. Timbul pertanyaan, Syekh menyebutkan iskalnya, permasalahan. Fa'in kulta, kalau engkau berkata, yaruddu ala hadha anna Allah ja'ala diyatal khata' ala al-aqilah walam yaj'alha 'ala al-qatil. Alaysa hadha fi tahmilun li ghairil mudnib bidhanbi ghairih? Kalau engkau berkata, penjelasan semua tadi tertolak dengan keterangan, dengan kenyataan Allah menjadikan diyat membunuh tidak sengaja ini diberikan kepada keluarga si pembunuh. Jadi Bapak, kalau ada seorang muslim nih membunuh orang lain tanpa disengaja, kalau kejadian seperti ini nggak boleh kisos. Jelas ya? Misalkan gini, bunuh tidak sengaja itu seperti misalkan kasusnya ada seorang ingin memanah rusa misalkan. Dia udah memanah rusa, nampak rusanya. Setelah rusanya ini udah lepaskan panah, ternyata orang lewat. Lah kena ini. Mati. Tadinya mau kena rusa, ternyata kena orang. Meninggal lah. Sengaja tidak, Lin? Tidak sengaja. Berarti si pelaku ini tidak dikisos, tidak dihukum mati dengan itu, tapi dia harus bayar diyat, denda. Ya, satu orang 100 unta. Nah, siapa yang nanggungnya? Dalam Islam, kalau terjadi pembunuhan seperti itu, yang nanggung adalah keluarga si pembunuh itu yang tidak sengaja. Bukan pembunuh sebenarnya, dia tidak sengaja membunuh. Si keluarga ini. Jelas ya? Nah, kan kasusnya orang yang membunuh tidak sengaja, nanti yang nanggung bukan si pembunuh, tapi keluarganya. Nah, ini bagaimana nih? Kan timbul pertanyaan, kalau begitu berarti orang yang tidak bersalah menanggung apa? Hukuman orang yang
bersalah. Yang bersalah kan si ini, si orang yang memanah tadi. Kenapa keluarganya harus nanggung? Jelas ya? Ini ada timbul pertanyaan seperti itu. Kata Syekh apa? Nakul, kita katakan lah. Ini bukan berarti orang lain menanggung kesalahan orang yang bersalah, enggak. Hadza minal adl wa ta'awun. Ini termasuk keadilan dan saling tolong. Ya, kenapa? Lima kanal qatilu khata'an ghairu muta'ammid. Karena si pembunuh tadi dia melakukan perbuatan tadi karena keliru, tidak sengaja. Iya kan? Orang nggak sengaja bagaimana ya? Nasabadzalika an tu'inahu asabatu. Karena itu lebih dalam hal ini sangat pantas keluarganya menolongnya karena dia tidak sengaja ya. Kama annahum yarithuna ma lahu law mata fakadzalika yaj'alun yahmiluna anhu al-khata' alladhi waqa'a fihi min ghairi qasdin. Sebagaimana mereka keluarga orang yang membunuh tidak sengaja ini mewarisi hartanya kalau dia meninggal, begitu pula mereka menanggung kesalahan yang terjadi oleh dirinya tanpa sengaja. Masih gini Bapak, kalau orang tadi yang manah tadi, misalkan suatu hari meninggal, nanti kerabatnya dapat warisan tidak? Nah, dapat kan? Ayahnya, misalkan anaknya, ya kan? Nah, dia dapat warisan. Nah, begitu pula dalam hal ini, kalau dia melakukan kesalahan, membunuh orang tanpa disengaja, mereka juga harus menanggungnya. Jelas ya? Ini kalau tidak disengaja. Amal muta'ammidul lil jarimati fahada yakhtassu jazaohu bihi. Nah, adapun orang yang membunuh dengan sengaja, maka kejahatan tersebut hanya berlaku bagi orang tersebut. Artinya apa? Hukumannya hanya ditanggung oleh orang yang membunuh. Ini kalau bunuh dengan sengaja. Misalkan ada orang bawa panah, dia punya permusuhan dengan seorang, saya akan bunuh orang ini, blak, kena ini ya, meninggal. Nah, keluarga yang terbunuh nggak mau kisos, mintanya diat. Nah, apakah keluarga orang yang membunuh ini nanggung diatnya, bayar diat? Tidak, karena dia melakukannya dengan sengaja. Yang ditanggung itu kalau tidak sengaja. Walidzalika la tahmil aqilatu amdan. Karena itu keluarga si pembunuh tidak menanggung diat orang yang melakukan pembunuhan dengan sengaja. Nah, artinya Bapak, kesimpulannya ini kaidah yang disebutkan Syekh, orang yang tidak bersalah tidak menanggung hukuman orang yang bersalah. Ini secara umum begitu, Pak. Tapi dalam kasus tertentu, contohnya dalam kasus pembunuhan tidak sengaja, keluarganya menanggung. Begitu juga orang yang membantu. Artinya gini, ada orang membunuh, yang bunuh bukan saya, tapi saya ngasih pisaunya, ngasih peralatannya. Saya dapat hukuman nggak kalau melakukan gitu? Dapat hukuman, walaupun yang melakukan langsung bukan saya, tapi saya kena hukuman juga. Jelas ya? Nah ini ya, dengan ini selesai insya Allah. Mudah-mudahan bisa dipahami. Nah, insya Allah selesai masalah jahiliyah 94. Berarti pada pertemuan berikutnya kita masuk masalah jahiliyah 95. Jadi kan yang belum balik kan? Iya. Yang ditanggung sama orang tua. Iya, yang belum balik. Kalau Ya, kayak dia merusak harta orang lain tentu